Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk yang pertama kita akan cek dulu saham MDKA ya. Untuk saham MDKA kemarin Jumat ditutup minus 0,29%. Kalau secara teknikal berada di area sini ya, di area 3.440-an, jadi masih konsolidasi di area sini. Kalau kita cek untuk transaksinya, MDKA kemarin Jumat tanggal 4 Agustus, aslinya keluar net sell 17,3 M. Jadi kalau dalam 1 minggu terakhir itu kadang masuk kadang keluar ya. Kalau kita cek dari tanggal 31 masih net buy 5,7, jadi kadang masuk kadang keluar untuk aslinya di saham MDKA. Kalau kita cek lebih detail lagi, MDKA kemarin Jumat tanggal 4 Agustus untuk asingnya yang keluar itu ada BK, DX, AK, ZP ya, paling banyak BK net sell 11,6 M, dan yang masuk untuk asingnya RX, CCU, cuman nggak sebanyak asing melakukan distribusi di saham MDKA, sedangkan untuk lokalnya ditampung oleh SQ. SQ netbuy 22 M ya, SQ versi lokal. Dan yang jualan untuk lokalnya paling banyak BB 17,9 M. Kalau kita cek secara keseluruhan, sebenarnya yang keluar itu juga lumayan banyak. Jadi untuk besok Senin sih kalau menurut saya mungkin masih akan berada di area sini ya, di area konsolidasi di area 3.440-an. Kalau kita cek untuk saham MDKA, apakah laporan kuartal 2-nya udah diupdate? Sepertinya belum ya, belum sih. Di ya ini sih apa ya, kalau lihat secara histori untuk saham MDK itu di harga 3.400 itu hitungannya masih koreksi ya, masih di bottom lah. Cuman ya ini aja, selama nggak jebol, misal kita buat trendline, udah mencoba mulai uptrend ini di saham MDK, ya selama bisa breakout dan melanjutkan kenaikannya di atas 3.440 untuk saham MDKA, target kenaikannya bisa ke 3.700-an ya kalau secara Fibonacci, dan ini gap down-nya pas tanggal 5 Mei juga belum ketutup sempurna, jadi mudah-mudahan sih masih bisa naik. Oke, itu untuk saham MDKA ya. Selanjutnya kita cek saham Antam. Untuk saham Antam kemarin Jumat ditutup naik 0,50% ke level 2020, naik ya, cuman nggak tinggi-tinggi banget. Kalau kita cek untuk transaksinya, Antam kemarin Jumat tanggal 4 Agustus, aslinya masuk net buy 9 M. Kalau kita cek lebih detail lagi, Antam yang masuk untuk asingnya ada AKRX, CCBK ya, aslinya cukup banyak sih yang transaksi di Antam kemarin Jumat. Yang keluar paling banyak untuk aslinya ZB net sell 10,9 M, sedangkan untuk lokalnya yang masuk paling banyak NIKI ya. Ya, aslinya lumayan banyak sih kemarin yang transaksi di saham Antam ini kalau kita perhatikan. Dan untuk secara teknikal untuk resistennya sih masih di 2060, semoga aja bisa breakout di atas itu. Untuk laporan kuartal 2-nya belum diupdate ya untuk saham Antam ini. Di sini belum update untuk laporan kuartal 2-nya, semoga aja bagus dan harga sahamnya bisa ribuan lagi. Oke, itu untuk saham Antam. Perhatikan saya level ini 2060, misal naik ya, target price-nya yang pertama di area sini. Bisa breakout di atas itu ya bisa melanjutkan kenaikannya. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita cek saham ASII yang kemarin koreksi ya. Untuk saham ASI turun, sempat nyentuh supportnya di 6.750, cuman ya ini dijaga di area sini. Kalau kita cek untuk transaksinya, ASII kemarin Jumat tanggal 4 Agustus asingnya masuk loh, masuk net buy 31,8
9M. Jadi aslinya masih masuk untuk kemarin Jumat. Kalau kita cek dari tanggal 31 untuk aslinya dalam 1 minggu terakhir di saham ASI udah net buy 377,4 M ya. Jadi untuk aslinya masih terus masuk di saham ASII. Untuk saham ASI secara keseluruhan kemarin Jumat yang masuk untuk aslinya itu ada AKZP. Untuk AK-nya net buy 16,1 M, ZP net buy 11,8 M, CCRX juga masuk ini. Kemudian untuk lokalnya distribusi ya, CCDR keluar, jadi lokalnya distribusi ditampung oleh asing untuk saham ASI ya. Buat patokan sih untuk minggu depan ya ini aja ya, selama nggak jebol di bawah 6.750, kalaupun turun di bawah itu ya kemungkinan besar sih akan nutup gap ya untuk saham ASI. Kalau mau entry sebenarnya agak eh was-was ya, takutnya kalau sampai jebol kan nanti nutup gap. Mending kalau mau entry dengan jumlah yang lumayan banyak, selama aslinya nggak banyak keluar aja ya di saham ASI, dan harga sahamnya itu udah nutup gap ke 6.600-an ke bawah, nah itu bisa dipertimbangkan kalau mau masuk dengan lot yang lebih gede ya. Cuman kalau di harga saat ini sih mungkin untuk minggu depan, untuk Senin, ya kalau menurut saya masih akan konsolidasi di range area ini antara 6.750 sampai 7.000. Oke, itu untuk saham ASI. Perhatikan saya level ini sih supportnya 6.750, jebol di bawah itu ya balik lagi untuk supportnya di 6.500-an. Tapi kalau melihat asingnya masih terus masuk dalam 1 minggu terakhir ini, kayaknya ada kemungkinan ngejar 7.000. Oke, itu untuk saham ASII. Selanjutnya kita cek saham UNTR ya. Untuk saham UNTR kemarin naik 0,64% kemarin Jumat, sempat nyentuh resisten ya, cuman gagal breakout. Sempat nyentuh 27.600, 27.000, malah tertingginya kemarin itu 27.725 ya untuk saham UNTR kemarin Jumat. Jadi sempat nyentuh resisten cuman gagal breakout. Untuk transaksinya UNTR kemarin Jumat tanggal 4 Agustus, aslinya net sell 9,4 M, aslinya keluar, kadang masuk kadang keluar untuk aslinya di saham UNTR dalam 1 minggu terakhir ini. Kalau kita cek dari tanggal 31 masih net buy 69,7 M, AVG-nya di 27.200, berarti posisinya floating profit ya. Untuk UNTR kalau kita cek lebih detail lagi kemarin tanggal 4 Agustus eh sebenarnya yang masuk ada cukup banyak ya, ini BK net buy 29M, cuman BK yang masuk itu BK versi lokal ya, jadi diakumulasi oleh BK versi lokal. Lokalnya net buy untuk saham UNTR, sedangkan untuk aslinya net sell. Yang keluar untuk aslinya KZ BBCC. Untuk besok Senin sih perhatikan saya level ini ya. Kalau nggak bisa breakout di atas 27.700 lah untuk harga tertingginya ya, itu area resistennya. Ya mungkin masih akan konsultasi di arah sini. Kalau mau entry nanggung sih di tengah-tengah seperti ini, mending kalau koreksi turun lagi dan mendekati 26.700, nah itu bisa dipertimbangkan kalau mau entry ya. 26.700 itu area support untuk UNTR saat ini ya. Oke, itu untuk saham UNTR. Selanjutnya kita cek saham SMDR ya. Kita udah cukup lama nggak cek untuk saham SMDR. Harganya nggak kemana-mana, kemarin naik 1% lebih, cuman masih di area sini-sini aja. Kalau kita cek untuk transaksinya SMDR kemarin Jumat tanggal 4 Agustus hasilnya keluar seratusan juta. Kalau kita lihat valuasi transaksinya dan frekuensinya nggak terlalu gede, jadi untuk saham SMDR sepi ya, nggak liquid banget. Untuk besok lebih banyak yang masuk sih, cuman nggak ada yang akumulasi banyak. Jadi untuk saham UNTR mungkin untuk Senin sih masih akan konsolidasi di area sini ya. Kalau mau entry buat scalping atau trading mending nunggu lebih liquid lagi. Oke, itu untuk saham SMDR. Kalau kita cek untuk laporan kuartal 2-nya SMDR apakah udah di-update?
Di RTI udah ya, tapi turun secara kuartalan, turun secara tahunan juga turun dan diproyeksikan untuk pendapatan per lembar sahamnya di tahun 2023 ini turun jadi 95. Oke, jadi untuk saham SMDR sih mending, ya kalau mau trading nunggu lebih rame lagi aja. Oke, itu untuk saham SMDR, selanjutnya kita cek saham UNVR. Untuk saham UNVR, kemarin Jumat turun ya 0,80% ya, mencoba breakout cuman belum berhasil, untuk resistennya masih di 3.780, 3.790 itu area resistennya. Konsolidasi di bawah itu untuk 3 hari terakhir. Kalau kita cek untuk transaksinya, UNVR Unilever untuk aslinya keluar lagi. Keluar terus ya. Net sale 28,4 M. Kalau kita cek dari tanggal 31, net sale 137,9 M. Jadi untuk aslinya masih terus keluar di saham UNVR, perlu hati-hati. Buat teman-teman yang belum punya sahamnya ya, kalau mau masuk dengan buru-buru ya. Ini kita bisa lihat pelan-pelan kemarin Jumat masih didistribusi oleh asing, AK, BK, ZBKZ keluar. Dan untuk laporan kuartal sebelumnya juga udah keluar untuk UNVR itu, dan hasilnya nggak bagus-bagus banget ya, secara tahunan turun, secara kuartalan juga turun. Untuk saham UNVR untuk PBV-nya masih cukup tinggi sih, cuman ROE-nya emang tinggi ya untuk saham UNVR ini, jadi ya ROE-nya 140%. Cuman PBV-nya ya juga masih tinggi, 36 kali lipatnya. Jadi ya kalau mau entry selama asnya masih terus distribusi, mending wait and see aja dulu ya. Tapi kembali lagi disclaimer sih, kalau belum bisa breakout di atas 27.080, mending ya jangan buru-buru entry sih, amannya seperti itu. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham UNVR kalau turun terus, dan untuk UNVR target penurunannya bisa ke 3.200-an. Oke, itu untuk saham UNVR. Selanjutnya kita cek saham ATES ya. Di saham S Hardware kemarin Jumat turun di open gap atas di awal market itu sedikit, tapi ya opennya di area ini resistennya 6.000, open di 695, cuman habis itu langsung turun, jadi masih belum berhasil breakout. Kalau kita cek untuk transaksinya ATES dalam 1 minggu terakhir ini aslinya keluar 900-an juta, untuk kemarin Jumat aja aslinya masuk 1 eman, nggak terlalu banyak untuk saham ATES. Kemarin Jumat secara keseluruhan yang masuk sama yang keluar ini lebih banyak yang keluar ya, walaupun nggak beda jauh. Yang keluar paling banyak CC, dan yang nampung AZ-nya AZ lokal. Untuk CC-nya yang keluaran juga lokal, jadi didominasi oleh lokal untuk transaksinya ATES kemarin Jumat ya. Jadi mending untuk besok Senin sih perhatikan aja level ini, kalau belum bisa breakout di atas 700 atau 695, 695, 700 itu area resistennya. Perhatikan aja level itu, kalau nggak bisa breakout di atas itu mending wait aja dulu. Kalau mau entry di harga saat ini juga nanggung ya, tentunya kalau masih turun longsor untuk saham ATES koreksi ya bisa ke 610. Mengingat juga untuk saham ATES ini hitungannya udah lumayan tinggi sih kenaikannya ya, dan mungkin akan sideway dulu di range area ini mungkin ya. Oke, itu untuk saham ATES, dan kalau kita lihat juga untuk valuasi transaksinya udah nggak serame yang beberapa hari yang lalu, jadi kemarin Jumat itu hitungannya cenderung sepi. Oke, itu untuk saham ATES. Selanjutnya kita cek saham SIDO ya. Untuk saham SIDO harganya masih di 640, masih berada di bawah sih. Kalau kita cek untuk transaksinya aslinya gimana di saham SIDO, kemarin sempat naik, cuman habis itu turun lagi. Untuk SIDO kalau aslinya keluar ya berarti trennya kemungkinan masih bearish ya. Kemarin itu masuk 6 M, tapi habis itu keluar lagi untuk aslinya, dan kalau kita cek dari tanggal 31 udah net sale 30-an M, jadi untuk aslinya masih cenderung keluar di saham SIDO.
perlu hati-hati kalau turun terus ya, target penurunannya bisa ke level 500-an ya untuk saham situ ini. Untuk saham situ secara keseluruhan kemarin Jumat tanggal 4 lebih banyak yang keluar BB, BK, Netcal. Untuk BB malah murni distribusi nih, tidak melakukan pembelian sama sekali. Untuk BK-nya Netcal 3,7 MBK yang keluar ini versi asing ya, untuk BB-nya lokal. Lokalnya ada yang distribusi, aslinya Netcal. Jadi untuk saham situ walaupun bertahan di 640 untuk kemarin Jumat, perlu hati-hati kalau langsung dibuka merah. Misal bentuk, low lagi di bawah 600 itu bisa jadi ya ini target support-nya ada di 560, 570. Perhatikan level ini kalau mau misal average down atau nambah muatan lagi, itu pun dengan catatan ada yang jaga harga ya di area sini atau ya sekiranya nggak bisa turun lagi lah untuk saham situ. November November, Agustus, kira-kira kapan ya untuk dividen keduanya dibagikan, apakah bulan ini atau bulan depan ya, kita tunggu aja semoga itu bisa jadi sentimen buat, mendorong saham situ naik lagi. Oke itu untuk saham situ ya, selanjutnya kita cek saham KLBF. Untuk saham KLBF harganya kemarin koreksi turun 0,53%, koreksi ya ini soalnya kecil kalau secara technical biasanya seperti itu. KLBF kalau kita cek lebih detail lagi dalam 1 minggu terakhir ini aslinya masih masuk loh, netbuy 114 M untuk 1 minggu terakhir ini di saham KLBF. Untuk kemarin Jumat aslinya keluar tapi 11,7 M keluar. KLBF kalau kita cek lebih detail lagi kemarin Jumat secara keseluruhan didistribusi oleh CCAK dan yang nampung BBYUKZ. Ini yang nampung lokal ya, untuk aksinya NetLAK sisi versi asing jualan. Untuk aslinya yang keluar yang masuk paling banyak RX. Coba kalau kita cek dari tanggal 31 yang masuk untuk aslinya paling banyak DX ya, DX-nya netbuy 216,9 M, ini DX versi asing. Murni akumulasi sih kalau kita perhatikan untuk valuasinya 216,9 dan netbuy 216,9 dan kemarin juga belum keluar sih sampai tanggal 4 itu belum keluar untuk DX-nya ya. Ya, belum keluar. Jadi ya semoga aja untuk minggu depan bisa ngejar resistennya lagi di 1930. Ini perhatikan level ini ya, selama nggak turun di bawah 1860 untuk saham KLBF untuk hari Seninnya sih kemungkinan akan ngejar ini. Jadi ini turunnya semoga aja cuman koreksi. Oke, itu untuk saham KLBF, tapi kembali lagi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya untuk KLBF. Untuk kuartal 2-nya sih belum diupdate, tapi semoga aja bagus. Oke, itu untuk saham Kalbe Farma ya, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.